Di bulan September tema kita itu adalah living as a citizen of heaven. Hidup sebagai warga kerajaan sorga. Status kita keren. Kita ini warga negara kerajaan sorga. Bukan warga abal-abal. Kalau kita ini bukan warga yang minoritas, warga yang tertolak, termarginalkan. No. Kita punya status yang keren, kita warga negara kerajaan sorga. Di backup langsung dengan warga negara dengan kekuatan sorga, amen. Dan hari ini pas minggu ke-4 ya, kita dapat tema eagerly awaiting Christ's return. Artinya bersatu kita teguh. Bukan. Di bawah ada artinya semangat menantikan kembalinya Kristus. Yesus pasti akan datang kedua kali. Amin. Ready or not, Jesus is coming. Itu saya ada gambar 5 gadis. Sebenarnya mereka ada 10. Ya, kita baca dulu di Matius 25 ayat 12 sampai ayat 1 sampai 12. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ini dikatakan kisah tentang virgin. Ya, virgin itu gadis-gadis perawan. Ya, kalau di bahasa Indonesia nggak tahu judulnya dikasih 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, gitu ya. Oke, tapi kita akan tentukan apakah kita termasuk dalam golongan gadis yang bijaksana atau kita gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan apa saudara? Sorga. Oke. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, 10 virgin, 10 gadis. Ini adalah adat istiadat pernikahan orang Yahudi. Ya, mempelai laki-laki disambut dengan pelita. Tetapi gambarannya adalah ini pernikahan gereja dengan Kristus. Kita akan disebut sebagai mempelai wanita dan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Oke? Nah, 2. Ini firman Tuhan loh. Dan yang mengatakan ini langsung Yesus, bukan saya. Saya cuma mengutip dan menyampaikan. Kalau kalian tersinggung, itu urusan lo. Kalian menderita, itu derita lo. EGP. Udah lama nggak dengar EGP. Kelihatan banget periodenya tahu berapa ya kan? Ampun. Yang kedua, 5 diantaranya dan 5 bijaksana. Saya tidak berminat untuk menjadi hakim atas kalian. Gak berminat. Kita yang akan menentukan kita itu bodoh atau bijaksana. Saya gak bertugas untuk menentukan, menghakimi kalian bodoh atau kalian pintar. No. That's not my business. That's not my responsibility. Bagianku adalah membangunkan kalian. 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak. 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Buli-buli itu bukan yang bulat-bulat ada ketannya, itu cemplon namanya. Ini buli-buli itu adalah wadah dari minyak. Bukan ngebuli itu artinya ngebuli orang lain. Bukan. Buli-buli itu wadah minyak. Jadi dia bawa pelitanya yang sudah berisi minyak, tapi dia juga bawa minyak di dalam buli-bulinya. Ya. Minyak adalah gambaran Roh Kudus. Api itu adalah lambang dari Roh Kudus. Minyak itu adalah lambang doa dan firman Tuhan. Api itu adalah lambang Roh Kudus. Minyak itu adalah lambang Roh Kudus. Lambang dari doa dan firman Tuhan. Ya, kita lanjutkan. 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah siapa? Mau bodoh, mau bijaksana, semua kayak jemaat Cianjur. Jemaat Cianjur bangun kabeh, sadar semua, nggak ada yang tertidur. Bangun kan? Woi, bangun. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, bangun, bangun, bangun. Mempelai, song-songlah dia. Bukan sosorlah dia, bukan. Sosor itu di song-song artinya sambutlah dia. Jadi tugas orang percaya, tugas kita adalah menyambut kedatangan Yesus. Bukan delegasi PBB nanti akan menyambut Yesus, enggak. Tapi orang-orang percaya. Oke. Dan tadi saya sudah bilang bahwa kita ini adalah mempelai wanita. Oke. Yesus adalah mempelai pria. Siapa yang di sini sudah pernah menikah? Wanita yang sudah pernah menikah. Tinggi-tinggi angkat tangannya. Tinggi-tinggi udah laku juga. Malu-malu. Tinggi-tinggi yang sudah pernah menikah. Malu-malu. Mau 2 kali? Enggak kan? Yuk, wanita yang menikah. Ingat waktu kita menikah dulu? Ingat? Apakah kita menikah pakai daster? Hah? Rambutnya masih pakai roll yang dolor-dolor gitu? Apakah seperti itu ketika kita menikah? Pakai celana pendek, tank top, tank, apa namanya? Apakah berani menikah seperti itu? Belum mandi seminggu di hari H. Padahal kalau kita mau menikah gimana? Sebulan sebelumnya mandi susu, mandi lulur, mandi rempah, digosok, disikat, diamplas ke badan biar licin. Gak pernah beli bedak, di bedak sampai 2, pokoknya. Aduh, kenapa? Karena kita mau memberikan yang terbaik buat mempelai kita. Kalau Yesus datang, ditemuinya kita. Bagaimana wujud kita? Jangan-jangan lupa pakai daster. Jangan-jangan lu belum sikat gigi. Mau kasih ciuman pertama, kata Yesus. Kita tentukan. Aku gak berhak menghakimi, tapi kita cek diri kita sendiri. Yang paling sial adalah kita merasa gadis yang bijaksana, padahal kita adalah gadis yang bodoh itu. Gadis-gadis itu pun bangun semua ya. Bangun semua lalu membereskan beritanya. Yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang berilah kami sedikit dari minyakmu itu. Kayaknya yang menerjemahkan ini orang Batak. Berikanlah sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir.
9. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, no way. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ, bukan ngancuk di situ. Beli, ya, beli cash. 10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah apa, saudara? Telah apa? Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Wah. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Diketok, didagor gitu ya. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, wah, saha maneh. Ya maafin Tuhan. Aku kan kalau tengah-tengah ibadah baru datang belum. Rajin loh Tuhan gak minggu. Kita sok pede lagi. Aku loh Tuhan menjadi singer di gereja. Datang lagi kita bilang, cuy, nggak ada yang main bass lain aku Tuhan. Tak terganti dengan aku nih. Berani? 11, 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Kapan Tuhan datang? Kita tidak ada yang tahu. Bisa besok? Bisa. Bisa nanti sore? Bisa. Jangan-jangan belum lagi habis makan sambal kita lagi makan, datang Yesus. Siap nggak kau? Itu persoalannya. Kalau belum siap, ya bersiap-siaplah. Karena Yesus pasti datang. Karena dia berjanji adalah setia. Gua akan datang lagi untuk menjemput kalian. Pasti datangnya, pasti. Pasti nggak kita siap? Atau kita termasuk gadis-gadis yang bodoh tadi? Maka dari itu kita perlu melihat Titus 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nyatanya bagaimana? Yesus sudah datang ke muka bumi. Dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Dia menyucikan kita. Dia menyelamatkan kita. Dia menyatakan kasihnya yang terbesar di muka bumi. Bahkan dia telah bangkit dan mempersiapkan tempat bagi kita. Dan dia akan datang lagi. Itu kasihnya yang nyata. Sudah nyata. Willy berdiri. Sini dong. Ya, bukankah lebih pantas dia yang berkhotbah? Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib bukan menggantikan Willy. Kalau saya Yesus mati di kayu salib bukan menggantikan Willy. No. Yesus mati di kayu salib sebagai Willy. Beda. Dia mati sebagai Irsan. Dia mati sebagai Dewi. Dia mati sebagai kita, bukan ganti. Maka manusia lama kita seharusnya sudah mati.
kuasa dosa, hilang kedagingan kita karena memang sudah disalibkan. Itu kasih yang nyata. Atau kau yang mau khotbah? Kasihnya yang besar dia nyatakan ketika dia mati di kayu salib. Tidak ada alasan aku terikat dosa. No way. Lu dibohongi. Kenapa? Karena manusia yang berdosa sudah mati di kayu salib. Yesus mati, dikuburkan, dia bangkit. Artinya setiap kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Wow. 12. Ia mendidik kita supaya apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Wow. Keinginan duniawi ku dulu tinggalkan, cuy. Sudah punya istri, gak tahu istri orang. Pas lagi WA, apa kabar Beb? Ya. Ya jangan dipancing-pancing. Udah tahu sudah punya istri, pengen istri 2. Dia sudah menikah, istri, suami gak diurus. Kenapa? Gak level 2. Ya, pengen ganti suami. Racun tuh suami bakar tikus. Tetangga punya mobil baru, pengen juga punya mobil baru. Tadi singernya nyanyinya gini-gini, ada gelang baru, pengen beli gelang emas. Jam Rolex sama jam Seiko menunjukkan waktunya sama, jam 11, jam 11. Ini ngapain beli Rolex kalau memang Seiko sama? Nangkep maksud saya? Ngapain hal-hal duniawi itu? Popularitas, pengen kelihatan keren, pengen kelihatan populer, pengen kelihatan berkuasa, pengen kelihatan mewah. Hal-hal duniawi. Bapak-bapak masih senang scroll di TikTok yang syur-syur itu. Dan ada banyak cewek-cewek yang sering malas pakai baju, ada kan? Yang masih dulu. Ih gemoy, di save. Itu hal-hal duniawi, itu yang membuat kau gak siap. Itu yang membuat kita disebut sebagai gadis bodoh. Supaya kita hidup bijak, adil dan beribadah. Orang Yahudi beribadah 3 kali 1 minggu. 3 kali 1 hari. Kita dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, itu ibadah kita. Tidur pun kita ibadah. Gak percaya? Istri saya paling sering. Kalau saya lagi tidur itu seringnya berdoa. Kadang-kadang berkhotbah. Wah, pernah 1 kali saya lagi berkhotbah, lagi nengking orang. Saya bilang, "Ayah engkau perempuan sundal." Istri kan sebelah. Apa perempuan sundal? Aku engkau, kata dia. Siapa perempuan sundal? Iya kan? Berdoa. Tidur pun sebetulnya adalah ibadah untuk Tuhan. Makanya jangan tidur di samping suami orang lain. Good, lanjut terus ya. 13. Dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sambil menanti dengan semangat, kita menanggalkan semua menanggalkan semua tabiat-tabiat kita yang jelek. Kita tanggalkan. Bukan agar kita kelihatan hebat, kelihatan rohani, kelihatan kepake. No! Agar kita berkenan kepada Kristus. Bukan untuk menghakimi orang lain. Berhenti menghakimi orang lain. Yesus akan datang sebagai hakim. Maka dari itu, yang pertama, mengejar kehidupan yang berfokus kepada
Kristus. Karena kenapa? Karena dia yang akan datang menjemput kita. Bukan Daud, bukan Musa yang datang menjemput kita, bukan Adam, bukan Abraham, bukan siapapun yang datang menjemput kita adalah Yesus. Maka dari hidup kita harus berfokus kepada dia, berfokus kepada Kristus. Arti berfokus kepada Kristus itu, kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 5. Saya tadi dikasih jadwal khotbahnya 10 menit. Ini sudah 15 menit. Sudah selesaikah kita? Doa berkah? Belum ya? Belum. Belum. Aku masih mau dimarahin Mister. Ya, nanti sebentar lagi. Saya marahin kita. Kedua, Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Apalagi ini? Dilahirkan, kalau dilahirkan dari air, itu perlahan. Di sini siapa yang dilahirkan oleh mamanya? Adakah yang tidak dilahirkan oleh mamamu? Ada? Tiba-tiba dari pohon pisang muncul plung gitu, muncul erik gitu? Hah? Enggak kan? Semua manusia pasti dilahirkan oleh mamanya. Ada satu yang tidak dilahirkan oleh mamanya. Siapa? Mr. Bean. Dia langsung turun dari atas. Makanya aneh kayak gitu. Tidak? Siapa yang mau jadi Mr. Bean? Aneh kayak gitu. Gitu ya. Dengan mukanya aja udah sedih gitu. Arti dilahirkan oleh air adalah dilahirkan, pertama itu dilahirkan dari rahim ibunya. Karena setiap bayi, ibu waktu mau melahirkan, dia mengeluarkan air yang disebut dengan air ketuban. Dia mengeluarkan darah, darah itu juga cairan. Tetapi air dan roh di sini maknanya adalah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis salam, dan sudah lahir baru di dalam roh. Kita dilahirkan bukan oleh darah dan daging, tapi kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Yang dilahirkan oleh air dan roh, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai milik Kristus. Dan hidup kita itu harus berpusat kepada Kristus. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima, ulang lagi, kamu telah Kristus. Apakah kita sudah menerima Yesus? Bagi yang belum, selesai ibadah ini, ambillah keputusan untuk menerima Yesus. Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang melimpah dengan syukur itu kelihatan dari depan. Orang yang melihat kan cuma pikirnya, aduh, Boni ini belum jatuh tempo. Aduh, tagihan minggu ini. Kelihatan orang yang stres dari depan tuh kelihatan. Orang yang mengucap syukur juga Nah, ini jemaat ini banyak yang mengucap syukur. Oke, mengucap syukurlah lubang hidungmu 2. Coba kalau lubang hidungmu 16, waktu bersin apa enggak stereo? Hah? Betul? Banyak sebenarnya kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur matamu 2. Coba kalau matamu 1, kan pasti diteriaki dajjal kan gitu kan. Banyak mengucap syukur. Mengucap syukur kau punya rambut. Banyak yang kita syukurkan. Mengucap, terutama mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Amin. Dan yang berikutnya, hidup itu harus dibangun di atas Dia. Artinya, kalau kita sudah dibaptis, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah lahir baru. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi hidup ini milik Yesus.
cuy. Asal kepengen ngedagor Kalau gua ngedagor ini yang paling sakit hati siapa? Yang paling yang punya HP, Erik. Betul? Ya. Kalau dia sok gue Mister harus sekalian. Ya jahat lu. Ya kan? Masa sama teman kayak gitu ya kan? Kalau kau miliknya Yesus, kalau kau diganggu sama Yesus, yang paling berketara di luar siapa? Yesus. Kalau kau milik Bapa di surga, kalau kau diganggu, kalau kau susah, yang paling susah duluan siapa? Bapa di surga. Jangan khawatir lagi dengan hidupmu. Fokus untuk mencari berkenan kepada Dia. Fokus untuk dibangun di atas Dia, berakar di atas Dia. Amin. Kalau saya cabut pohon cabai, terus saya taruh di lemari yang paling indah, lemari yang terbuat dari emas, mati nggak dia? Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Karena tumbuhan berasal dari tanah. Begitu dia terlepas dari tanah, dia mati. Anda tahu babi? Oke, kalau babi lari dari tanah, dia pasti akan mati. Maksimal dia jadi samcan atau saksang kalau ketemu orang baru. Kenapa? Karena dia keluar dari tanah. Kita adalah milik Kristus, dibangun keluar dari rohnya Kristus. Kita adalah spiritual being, live in a place, makhluk spiritual yang berdiam di dalam daging. Sehingga kalau kita terpisah dari Allah, kita pasti akan makanya berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan. Yang kita bangun itu, yang ingin kita tunjukkan di luar itu adalah Kristus. Bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada kami. Artinya kita sepenuhnya ini milik Kristus. Dan hidup kita itu harus seperti Kristus. Bukan berarti Yesus kalau Yesus nggak kawin berarti kita nggak kawin. Bukan itu urusannya. Masa urusannya tali air terus dari tadi? Bukan itu. Arti kalau Yesus hidup di dalam kekudusan, kita pun hidup di dalam kekudusan. Kalau Yesus hanya melakukan kehendak Bapa, kehendak Bapa di surga juga yang menjadi kerinduan kita. Karena Yesus rela menyerahkan dirinya, hidupnya untuk menyatakan kasih dan cintanya. Kita harus juga rela mati untuk menyatakan kasih kita kepada istri kita. Kalau Yesus berani mati untuk kita jemaatnya, masa bapak-bapak di sini nggak mau berani mati untuk pasangannya? Amin. Amin. Jadi kalau pulang gitu tanya sama istrinya, "Ma capek? Mau dipijat?" Gitu. Mati untuk menyatakan kasih kepada pasangan kita. Saya bilang sama istri dan anak saya, sering ini saya ulang-ulang. Kalau kalian tidak bisa melihat Yesus tinggal diam di dalam hidupku, aku berhenti pelayanan. Pelayananku itu nonsen kalau kalian tidak menikmati Yesus yang ada tinggal diam di dalam diri. Mulai dari keluarga. Kalau kalian kan melihat aku rapi kan? Ya, rapi, pakai jas, cincin, jam, wangi, rambut minyak, selalu rapi kelihatannya bagus-bagus. Yang melihat saya pakai kolor pendek robek, baju yang kesangan bau, itu siapa? Istri, dia yang melihat jeleknya saya. Makanya dia harus melihat Yesus ada tinggal diam di dalam diri saya. Kalau nggak bohong saya khotbah. Ngapain gua khotbah? Hidup itu harus menjadi seperti Kristus. Amin. Begitu juga istri-istri. Capek mau makan. Makanya ada lagu, makan, masak sendiri, cuci baju.
jangan pakai TikTok. Entar dong, kita pakai TikTok nih. Kita harus berani mati untuk suami kita, berani mati untuk anak-anak kita. Siap? Makanya yang kedua, hidup kudus secara konsisten dengan kuasa firman. Firman Tuhan itu mampu mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Ingat ya, firman Tuhan itu mampu, punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Sekarang saya tanya, sekali lagi, sering saya tanya, bolak-balik. Siapa di sini percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhanmu? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siapa yang percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya akan cek segera, betulkah pernyataan kalian? Memang wajah kayak gini suka menjebak. Aku tahu itu. Aku sadar kok. Tapi gak apa-apa. Oke. Sekarang aku tanya. Siapa di sini nggak punya duit satu hari? Pusing kepalanya. Jangan angkat tangan. Senyum aja. Banyak. Siapa yang di sini nggak punya duit satu minggu? Pusing kepalanya. Ada? Jangan gede-gede itu. Senyum aja cukup. Udah? Siapa yang di sini nggak punya duit satu bulan? Mau meledak rasanya? Ada? Saya habis itu. Oke. Sekarang di sini siapa yang nggak baca firman Tuhan satu hari sakit kepalanya? Siapa di sini nggak baca firman satu minggu? Datang ke sini punya apa kalau nggak? Kenapa? Sakit kepala? Kenapa? Darah tinggi? Enggak, aku udah seminggu nggak baca firman. Ada ketemu mati gitu? Ada? Lu nggak baca firman Tuhan satu bulan, lu lempeng-lempeng aja. Lu ngaku muridnya Yesus, tapi nggak pernah baca Yesus, nggak pernah baca firman. Hari nggak punya duit, kepala lu pusing. Sekarang gua tanya, Tuhan lu, Mammon atau Yesus? Kita yang menentukan. Mengaku murid Yesus tapi gak pernah baca firman, itu gadis bodoh. Kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita gak pernah bergaul dengan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, diteguh dan diubah oleh firman Tuhan, kita gadis bodoh. Minyak dalam puli-puli itu adalah doa dan firman Tuhan. Tuhan gak salut sama-sama main gitar. Kok hebat main gitar? Keren cuy. Gua salut. Tapi Yesus salut gak? Enggak. Malaikat ini jari-jarinya ini 16. Biar kau tahu, 116. Stringnya itu bisa 200. Biar kau tahu. Dan gak ada panasnya. Gak kedengaran kalau main gitar. Didengar Tuhan. Jangan merasa hebat ketika kita melayani Tuhan. Para malaikat jauh lebih hebat. Tetapi ketika tadi Deli nyanyi sama saudara kita pegang, Bapak di surga bilang kepada hadirin di surga, cicing siap, gua mau ngedengar Michael nyanyi. Diam surga, karena anakku Deli sedang memuji dan memuliakan namaku. Hebat enggak? Hebat posisi kita. Posisi kita hebat. Tapi balik ke firman Tuhan tadi. Hidup kudus konsisten dengan kuasa firman Tuhan dan firman Allah. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia apa? Firman Tuhan itu mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi kalau kau mengaku Kristen, kau belum baca firman Tuhan, kau gak punya jadwal renungan firman Tuhan secara pribadi, sorry guys, kau sedang menipu dirimu sendiri.
kau menjadikan dirimu sebagai gadis bodoh itu. Habis waktumu cuma sekedar komen IG story-nya temanmu. Iya, emang boleh secantik itu gila? Berjam-jam tapi baca firman Tuhan kagak pernah. Dan lu bilang lu anaknya Tuhan, dan lu percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhanmu. Apakah kita bukan disebut sebagai orang bodoh? Kita yang menentukan, bukan saya. Hidup berjaga-jaga setiap saat. Kalau Yesus besok datang, siapkan. Lukas 21 ayat 36. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Sambil apa? Bukan nonton YouTube kan? Sambil apa itu saudaraku? Lu punya jam doa enggak? Jangan-jangan lu gak punya. Dan lu ngaku Kristen. Dan lu ngaku lu rohani. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. A besar, M besar, menunjukkan itu adalah Kristus. Ketika Yesus datang, kalau kau masih punya dosa, masih diliputi, kau belum siap, maka engkau akan disambar oleh kekudusan Kristus. Kau dengan sendirinya akan tersingkirkan dari hadapan Kristus. Karena Kristus itu kudus. Matius 13 ayat 33 dan 32. 32. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Wow. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak, Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Hati-hatilah, hati-hati cuy. Hati-hati guys. Dan berjaga, bukan dan bergosiplah. Jangan gosipin orang. Ya, tahu nggak kamu Pak Irsan itu? Lu belum tahu ya kisah Pak Hari ya? Hari itu loh yang bukan roti itu. Hati-hati. Tuhan bilang di situ apa? Hati-hati dan bukan bergosiplah. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Apakah kita orang yang siap ketika Yesus datang atau kita belum? Atau kita gadis yang bijaksana? Kita yang gadis yang bodoh. Dan yang berikutnya adalah thank you sudah mau dengarkan saya marah-marah. Saya gak marah ya. Saya sayang sama kalian seperti Kristus sayang sama kalian. Oke? Saya berharap kita sama-sama siap. God bless you.